ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأواب وعلى آله وأصحابه خير الأصحاب وتابعيهم بإحسان إلى يوم الحساب. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia lomba ceramah, dan yang saya banggakan teman-teman peserta dimanapun berada, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tiada untaian kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang saya cintai, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya, kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya kultur suatu masyarakat. Namun, jujur saja, saat ini perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti brandy, whisky, ekstasi, dan lain sebagainya. Dampaknya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini adalah generasi muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang sejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi muda yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Yang lebih berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita dan menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillahi min dzalik. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena ada makalah yang mengatakan, Syubbanul yaumi rijalul ghadi. Today is young, tomorrow will be a leader. Para hadirin yang saya hormati, oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, serta mewujudkan masyarakat yang agamis, masyarakat yang berpegang teguh pada 5 prinsip dasar dan mampu melaksanakan perintah Tuhannya, maka kita harus wujudkan dan laksanakan 3 hal berikut ini. Pertama, disiplin.
Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, dan gemar beramal. Sebab apa? Sebab apabila manusia malas, tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Hal ini sesuai dengan syair, inna fi yadi syuban amrul ummati wa fi adamiha hayataha. In the youth's hand there is development of the community. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tapi yang lebih penting adalah jujur terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya agar Allah memberi balasan kepada orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendak, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul tidak mudah berputus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Saudara-saudaraku, maka dari itu, mari kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini, mari kita sing-singkan lengan baju kita, langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan 5 potensi agar kalian menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, ulah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Para hadirin yang saya hormati, dengan 3 unsur dan 5 potensi itulah diharapkan di era globalisasi ini, generasi muda dapat berperan aktif dan menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka mengentaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang sudah lama diderita. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.